you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal adik-adik. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Nah adik-adik, di hari ini, di hari Natal yang berbahagia ini, kita akan beribadah, bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagu Selamat-selamat datang, dilanjutkan dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sungguh bersukacita di hari Natal ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus menolong Kanona supaya dapat menyampaikan cerita dengan baik. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik suka mendapatkan hadiah? Tentu saja kan, pasti semuanya suka. Nah, adik-adik, dahulu kala ada beberapa orang yang datang untuk memberikan hadiah khusus kepada Yesus. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah orang-orang Majus. Mereka itu adalah ahli perbintangan. Nah, adik-adik, ketika mereka melihat ke langit, ada yang berkata, saya melihatnya, kata salah seorang dari mereka. Apakah kalian juga melihatnya? Dia bertanya kepada teman-temannya yang bersama-sama dengannya. Dia katakan bahwa bisa jadi bintang itu adalah pertanda yang kita cari. Nah, adik-adik, para Majus ini mulai membicarakan tentang bintang yang baru mereka lihat. Orang-orang ini adalah orang-orang Majus dan orang-orang ini dikenal di negaranya sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Nah, meskipun mereka ini bukan orang Yahudi, namun mereka telah mempelajari kitab-kitab Ibrani adik-adik dan mengetahui tentang bintang istimewa adik-adik. Bintang itu berarti sudah waktunya Mesias lahir. Jadi ketika bintang baru yang cerah itu muncul di langit pada malam hari itu, mereka bersuka cita. Mereka yakin bahwa itu adalah tanda bahwa Mesias juru selamat. Nah, adik-adik, setelah mereka berdiskusi, para Majus ini memutuskan untuk mengikuti bintang tersebut. Mereka bepergian di malam hari untuk menjaga agar bintang tersebut tetap terlihat. Para Majus ini melakukan perjalanan berhari-hari. Sambil dalam perjalanan itu, mereka terus mempelajari kitab suci adik-adik dan Roh Kudus memimpin mereka. Nah, adik-adik, setelah berminggu-minggu mereka melakukan perjalanan, mereka melihat bintang itu berhenti di Yerusalem. Wah, para Majus itu berharap bahwa mereka dapat segera menemukan orang-orang yang berbicara tentang kelahiran raja yang baru. Para Majus ini mulai bertanya kepada orang-orang di Yerusalem, di manakah raja yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami ingin datang untuk menyembahnya. Tapi adik-adik, aneh ya, karena sepertinya saat itu tidak ada yang tahu tentang hal itu. Namun tidak lama kemudian adik-adik, Raja Herodes yang memerintah saat itu ya adik-adik, mendengar tentang kedatangan orang-orang asing ini. Dan raja ini sedikit terganggu dengan pertanyaan orang-orang ini tentang raja baru yang akan lahir. Herodes ini ingin tahu lebih banyak, jadi dia memanggil para Majus ini. Ketika para Majus bertemu dengan Herodes, mereka bertanya, "Raja, bisakah raja mengarahkan kami untuk bertemu dengan raja Yahudi, dengan raja yang telah lahir itu? Kami ini datang untuk menyembah dia." Nah, adik-adik, sekarang Herodes tahu bahwa telah lahir seorang raja yang baru. Hal itu membuat si Herodes ini iri, cemburu, bahkan marah karena dia takut posisinya akan tergantikan dengan raja yang baru lahir tersebut. Nah, adik-adik, tetapi saat itu Herodes pura-pura untuk tertarik dengan kelahiran raja baru tersebut. Dan supaya dia bisa tahu lebih banyak, maka dia pura-pura untuk mendengarkan dan dia pura-pura untuk tertarik akan perbincangan dengan para Majus. Nah, adik-adik, waktu ditanya oleh para Majus di mana raja tersebut lahir, Herodes ini dia memanggil para imam dan ahli Taurat Yahudi untuk menanyakan tentang kedatangan raja ini. Dan kemudian para imam dan ahli Taurat ini melaporkan kepada raja bahwa kitab suci mengatakan Mesias akan lahir di Bethlehem.
Nah, adik-adik, Herodes kemudian memberitahu orang Majus ini untuk pergi ke Bethlehem dan mencari anak itu, mencari raja yang baru lahir itu. Tetapi adik-adik, Herodes berpesan, ketika nanti kalian bertemu dengan anak itu, kalian harus datang memberitahu kepada saya juga ingin menyembah dia. Nah, maka orang-orang Majus itu pun pergi ke Bethlehem. Di sana mereka menemukan tempat tinggal keluarga kecil itu. Di sana tidak ada penjaga kerajaan yang berdiri di dekatnya. Tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa anak itu adalah istimewa. Dan mereka, para Majus ini mulai bertanya-tanya, apakah ini benar Mesias yang telah kita cari? Awalnya sepertinya ini tidak mungkin ya, kata para Majus ini. Tetapi ketika orang Majus melihat bayi itu, mereka tahu Yesus inilah juru selamat, ini benar-benar Mesias. Dan akhirnya mereka sujud menyembah. Kemudian mereka memberikan hadiah yang mahal kepada Maria dan Yusuf berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan segera tibanya waktu untuk orang-orang Majus itu, mereka harus kembali ke negerinya, kembali ke negaranya. Mereka berencana untuk kembali melalui Yerusalem, bertemu kembali dengan Herodes. Tetapi adik-adik, dalam mimpi Tuhan menyuruh mereka untuk tidak pergi ke sana. Karena Raja Herodes yang jahat itu sebenarnya ingin menyingkirkan bayi itu, bukan ingin menyembahnya. Dan akhirnya para Majus itu pulang dengan melewati jalan yang lain. Dari cerita ini kita belajar adik-adik dari para Majus yang datang untuk menyembah dan membawa persembahan yang begitu istimewa bagi Mesias, Raja yang baru lahir itu. Dari sini kita belajar bahwa kita juga bisa menyembah Yesus seperti yang dilakukan orang Majus. Kita bisa memberi persembahan untuk Yesus. Persembahan yang kita beri bisa berupa uang kita, melalui persembahan yang kita bawa ke gereja. Bisa juga melalui waktu yang kita miliki, bakat yang kita miliki untuk memuji Tuhan. Tetapi yang terlebih adik-adik, kita bisa memberikan hati kita untuk Tuhan. Maukah adik-adik memberikan hati adik-adik sebagai kado untuk Yesus tinggal di dalam hatimu? Nah, kiranya kita semua bisa memberikan hati kita sebagai persembahan yang istimewa untuk Tuhan yang sudah lahir bagi kita dan kita rayakan di hari Natal ini. Mari adik-adik kita membaca ayat hafalan dari Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya dari Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Dan bagi adik-adik yang mau membawa persembahan sebagai tanda syukur adik-adik kepada Tuhan, adik-adik dapat membawa persembahannya ke Gereja Agape, dimasukkan di kotak persembahan sekolah minggu, atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar adik-adik. Nah adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan kita sekali lagi memuji Tuhan, kita menyanyi Hari Natal Sungguh Senang. Musik indahnya
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hari Natal ini. Kami belajar dari para majus yang datang menyembah Tuhan dan membawa persembahan mereka. Kiranya hidup kami pun kami dapat persembahkan untuk Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami, hati kami, agar Tuhan senantiasa tinggal dan bertahta di dalam hati kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kami kecil, bahkan sampai kami besar, sampai kami mati, kami tetap taat dan setia kepada Tuhan yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Natal, selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga dan teman-teman terkasih. Dan jangan lupa beritakanlah kabar Natal kepada saudaramu, teman-temanmu. Katakan bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menjadi Juru Selamat. Merry Christmas! God bless you!